Jam 7.02 dari camp 9. Setelah pasang-pasang alat, lanjut ke puncak bendera. Estimasi 10 menit. Jadi kita nanti menuju ke puncak-puncaknya itu akan semi climbing single rope. Udah mulai nampak srengenge. Nanti berjemur di puncak bendera. Kita sudah mendekati puncak bendera dan ini kelihatan di belakang view-nya Argopuro. Terus ini di depan itu udah kelihatan treknya, dan di sini adalah titik di mana tekad seorang pendaki benar-benar ditentukan, apakah ingin lanjut atau mundur saja. Karena ini kalau lanjut ya lanjut, kalau enggak ya sekalian enggak. Aman enggak lanjut. Ibarat renang. Karena ini kelihatan banget curamnya. Nah itu di sini puncak tusuk gigi, puncak sejati masih jauh sana. Mantap, ngeri sedap. Tujuh 13 sampai di puncak bendera. Mas, puncak mas. Puncak pertama lah, puncak pertama. Ndra, puncak pertama Ndra. Puncak bendera dulu dinamakan Puncak Raung, yang lambat laun berganti nama menjadi Puncak Bendera. Sesimpel ada benderanya dengan tiang besi, di mana itu tiang besi pertama yang awet hingga kini atau saat video ini diambil. Seluruh jalur nampak jelas dari sini. Mas Setep menyampaikan, ini titik terakhir, akan lanjut atau sampai sini saja. Jika memilih lanjut tidak bisa kembali, karena ragu-ragu akan beresiko. Keempat puncak semuanya satu jalur, kecuali puncak 17, bercabang dari jalur utama. Sayangnya kita tidak bisa ke sana, sebab kondisi lagi ramai, rute difokuskan ke jalur utama. Dari kejauhan, manusia nampak seperti semut yang merayap di tembok. Sampai di jembatan Sirotol Mustaqim, ciri khasnya Gunung Raung. Sirotol Mustaqim terpantau ramai. Ini masih antri, dan gate kita masih di belakang sana. Kita akan nyantai-nyantai dulu di sini sambil ngemil, isi tenaga, karena perjalanan masih jauh. Sirotol Mustaqim Bor, bagaimana Dra? Sirotol lah dina'am ta'ala ini. Siap pertimbangan, Waya ini Bang Duso. Aman. Ini adalah jalur ikonik Gunung Raung, Ekstrim 3, atau biasa disebut Sirotol Mustaqim. Beristirahat sembari menunggu antrian dan berfoto ria hingga tiba giliran kita melewatinya. Jalurnya setapak dengan sisi kanan dan kiri jurang yang dalam. Tetap fokus, jaga konsentrasi,
lengah dikit nyawa taruhannya. Inilah alasan tidak sembarangan untuk mendaki ke Gunung Raung dan mewajibkan adanya guide. Sengeri itu jalurnya, terpleset atau tersandung sedikit saja sudah lain cerita. Jangan sampai pendakian ceria berakhir dievakuasi dengan susah payah. Jalur berupa bebatuan besar. Selagi bisa dipijak, itulah jalurnya. Ada tanda bendera atau kain yang diikat pada ranting sebagai acuannya. Dari puncak bendera, jalur ini kelihatan jauh sekali. Memang benar, jauh. Ayo. Ini jam 10.43 sampai di puncak Tusuk Gigi. Kita akan ke Sejati dulu, baru nanti mampir ke sini. Ini jauhnya? Rono kan? Rono. Enggak terus. Tapi Mas Setep menganjurkan ke Sejati dulu, mumpung cerah, kaldera terlihat jelas. Bergegaslah aku menuju ke sana. Di cuaca yang cerah, sampailah kita. Akhirnya 10.48, akhirnya sampai di puncak Sejati Gunung Raung. Mantap. Derah, puncak derah. Puncak Sejati, Bos. mantap. Pemandangan kaldera yang disebut terbesar kedua di Indonesia berhasil memanjakan mata. Ditambah cuaca cerah, lanskap kaldera nampak jelas. Keindahan dan kengerian berdampingan di Gunung Raung. Sedikit dokumentasi dan selebrasi. Halimun datang merambat dengan cepat, sedangkan aku belum ketusuk gigi. Tapi Mas Setep sudah ayo-ayo buruan turun, sebab kabut mulai naik. Berbarengan Mas Setep melangkah turun, kita terburu-buru bergeser ke puncak Tusuk Gigi. Padahal tadi sudah ke sini, tapi belum sempat selebrasi. Puncak Tusuk Gigi bersebelahan dengan puncak Sejati. Ketinggiannya selisih beberapa mdpl saja. Batu besar serta menjulang menjadi keindahannya tersendiri. Ada rasa kurang puas. Apalah daya, alam tidak bisa dilawan. Sudah menjadi karakter Gunung Raung. Biasanya jam 11 ke atas akan berkabut. Jika berkabut akan menutupi jalur yang akan kita lalui, dan itu berbahaya. Di sini, saking ramainya, kita antri selama hampir 2 jam dengan kondisi kedinginan. Meskipun berhati-hati, semua itu berada di luar kendali dan tidak perlu disesali. Alam sudah seharusnya dinikmati apa adanya, bukan sebagaimana mestinya. Jam 14.58, akhirnya kita bisa lepas dari puncak bendera. Karena tadi itu di spot yang climbing itu kita antri sampai 2,5 jam. Gila, sampai kedinginan ini. Karena cuaca berkabut, angin cukup kencang, jadi sampai kedinginan. Nunggu 2,5 jam. Padahal kita tadi turun dari puncak Sejati itu jam 11.50, baru bisa lepas dari puncak bendera jam 14.58. Kita turun, target langsung tembak ke camp 7. Nanti istirahat di sana sama mengembalikan peralatan, lanjut ke camp 4. Estimasi mungkin paling lambat jam 7 atau jam 8 kita sampai di camp 4. Karena tadi cukup
mengulur waktu banget tadi. Mungkin kalau tadi nggak sampai apa, kalau tadi nunggu nggak sampai 2,5 jam, mungkin kita bisa sampai camp 4 itu bisa sore. Ya pola daya itu di luar kendali kita, jadi ya udah terima aja, dinikmati aja lah. Ini di bawah sudah sampai di camp 9. Oke, mantap, lanjut. Total perjalanan summit 18 jam. Bayangkan, 18 jam tanpa makanan berat, hanya minum dan mencemil. Tidak wajar, tapi gokil sih. Akhirnya di hari yang sudah gelap, sekarang jam 18.18, kita sampai kembali di tenda. Hari yang melelahkan. Kita total perjalanan 18 jam full PP, 18 jam PP. Hari yang berat, tapi besok kita santai, full nyantai 1 hari. Jangan 1 hari sih, mungkin besok pagi atau siang kita turun kembali ke base camp. Raung membuat ototmu mengaung-ngaung. Bagaimana Mas Fikri tanggapannya? Jos. Jos tok. Ndra, bagaimana Ndra tanggapannya Ndra? Lelah tapi gak apa-apa. Perjalanan yang melelahkan ini. Tapi gak apa-apa. Mission komplit. Chef Roni digantikan oleh Chef Indra. Penghabisan logistik yang seharusnya masak 2 kali jadi masak sekali. Makan besar. Masak pagi ini penghabisan logistik seperti balas dendam seusai summit dengan perjalanan yang melelahkan. Mantap. Jam 10.13 setelah packing kita lanjut turun sampai base camp. Estimasi turun 3-4 jam. Udah, nanti kita lanjut di base camp aja. Mantap. Perjalanan turun, Mas Fikri kembali naik ojek dari warung Bu Intan karena ada masalah di kakinya. Nantinya akan oper ojek di warung Bu Sunaria. Sedangkan aku dan Indra akan jalan kaki saja, mencoba sensasi yang berbeda. Ya, sekalian menghemat pengeluaran. Oke, sekarang jam 16.10. Kita baru sampai di base camp. Dan begitu sampai di base camp, hujan turun. Tapi alhamdulillah kemarin waktu summit dikasih cerah, bahkan sampai kembali camp juga cerah. Jadi kita akan bermalam lagi di base camp dan besok kita akan pulang karena kita udah pesen tiket PP. Tiketnya ini jam berapa? Jam 8 ya. Nah, besok kita pulang jam 8 malam. Jadi kita masih ada waktu 1 hari di base camp. Jadi kemarin pulang dari summit kita nggak banyak kegiatan, cuman makan terus tidur dan bangun sebangun-bangunnya wis karena udah capek. Bangun jam berapa tadi? Jam 6:30 kita bangun. Terus sarapan, packing, pulang. Tadi juga antri ojek lumayan lama. Jadi kesimpulan Gunung Raung sesuai dengan predikatnya sih.
mental diajar, fisik dikuras habis-habisan. Wah, mantap. Bagaimana tanggapannya? Kalau nggak Raung? mau meraung jangan keraung. Mas Fikri, bagaimana tanggapannya Raung? Raung sih. Jadi kalau ditanya gunung apa yang bla 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 bla, Raung sih. Raung sih. Raung sih. Raung bikin ototmu meraung-raung. Pandayan sih. Raung memakan korban. Korban Raung. Sama tenda bagian kanan pintu sobek. Mantap. Ya udah, mungkin cukup sampai di sini vlog pendakian Gunung Raung. Sampai jumpa di lain hari, di lain pendakian. Yo Lur.